Halo, di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Rurouni Kenshin. Film dibuka dengan perang Boshin di pegunungan Toba Batosai. Mereka dengan masing-masing samurainya membantai orang-orang tanpa ampun. Sesaat kemudian, perang pun berakhir. Kenshin lalu pergi dengan meninggalkan pedang Batosainya yang menancap di tanah. Era baru dimulai, kekuasaan silih berganti. Walaupun perang sudah berakhir, namun kejahatan masih ada di mana-mana. 10 tahun berlalu, akhirnya Kenshin sang Botasai kembali. Warga dikejutkan kasus pembunuhan misterius pada jasad korban. Pembunuh mengaku sebagai Batosai dari aliran Tamiya Kashi. Namun, polisi bernama Hajime sangat yakin ini bukan ulah Batosai asli. Ketika Kenshin sedang melihat berita Batosai menjadi buronan, tiba-tiba saja ada cewek bernama Kaoru yang menodongkan pedang. Kenshin yang lagi membeli makanan segera menghindar dari serangan mendadak Kaoru. Ia pun menjelaskan dirinya bukan Batosai, melainkan pengembara biasa. Selain itu, pedang yang dibawanya bermata terbalik, sebuah pedang yang tidak diperuntukkan untuk membunuh lawannya. Scene berpindah kepada pebisnis kaya bernama Kanryu Takeda. Ia ingin menyebarkan penjualan narkoba yang diracik oleh dokter cantik bernama Megumi. Megumi ini adalah seorang dokter yang paksa untuk meracik narkoba demi mempertahankan hidupnya. Jika tidak menuruti perintah Kanryu, maka ia akan dibunuh. Sementara itu, polisi Hajime mendatangi Kanryu karena mengira kasus Batosai yang meresahkan ada kaitannya dengannya. Namun, ia malah melihat orang-orang menjadi gila setelah kecanduan narkoba. Hajime pun memperingatkan Kanryu jika ia akan menangkapnya setelah bukti bisnis haram itu sudah terkumpul. Beberapa saat setelah kepergian Hajime, Kanryu mendapat laporan jika Megumi kabur dan kemungkinan meminta perlindungan pada polisi. Hal ini membuat Kanryu takut karena bisa saja Megumi memberikan kesaksian. Ia menyuruh Jinei membawanya kembali, tapi jangan sampai membunuhnya, dan ternyata Jinei yang menyamar jadi Botasai palsu. Ia membuat kekacauan di kantor polisi dengan tampilan Batosai. Dia membunuh semua polisi. Megumi yang melihat kejadian itu melarikan diri. Kaoru yang melihat seorang berlumuran darah terjatuh dari atas jembatan, kemudian diikuti sosok yang mirip dengan buronan bernama Batosai. Kaoru menghentikannya dan bertanya, kenapa ia mengaku-mengaku berasal dari aliran Tamiya Kashi. Kaoru pun yang merupakan anak dari pendiri aliran itu merasa dirugikan dengan ulah Batosai palsu. Saat mencoba melawan, Kaoru hampir saja terbunuh dari Batosai palsu. Tiba-tiba Kenshin muncul dan menyelamatkan Kaoru. Melihat bekas luka dan gerakan Kenshin, Jinei langsung mengenalinya sebagai Batosai asli. Ia mencoba jurus mematikan satu sisi, tapi tidak ada efeknya pada Kenshin dan tidak lama ada kepolisian mengejar Jinei. Kemudian Kenshin dan Kaoru pergi dari sana. Kaoru mengajak Kenshin ke dojo perguruan Tamiya Kashi yang kini sepi ditinggalkan murid-muridnya. Apalagi setelah ada pembunuhan yang mengaku berasal dari aliran tersebut, padahal ayahnya mengajarkan pedang bukan digunakan untuk membunuh, melainkan melindungi orang lain. Kaoru ingin menghentikan Jinei, tapi Kenshin mengingatkan untuk tidak mencari bahaya. Hal ini membuat Kaoru kesal karena Jinei sudah merusak nilai luhur yang ditinggalkan oleh ayahnya. Kini, dojo Tamiya Kashi hanya mempunyai satu murid bernama Yahiko. Saat Yahiko datang, tiba-tiba saja dojo Tamiya diserbu orang-orang Kanryu. Mereka mau mengambil alih dojo tersebut. Mereka beralasan dojo ini menghasilkan penjahat seperti Batosai. Orang-orang Kanryu yang tidak punya hati ini kemudian menyerang Kaoru beserta Yahiko. Lalu di saat yang tepat Kenshin datang, kemudian mereka menyerangnya dan dengan mudahnya Kenshin mengatasi mereka.
Aksi Kenshin tersebut hanya membuat tulang musuh remuk seketika, tetapi ia tidak lagi membunuh sejak memakai pedang bermata terbalik. Ketika ia sudah berhasil melumpuhkan lawan, polisi pun datang. Kemudian Kenshin menyerahkan diri ke polisi dan Kaoru sempat menanyakan nama Kenshin sebelum ia dibawa pergi. Di kantor polisi, Kenshin dimasukkan dalam sel tahanan. Di sana ia mencoba tenang, tapi ia dikenali Hajime. Hajime membawanya keluar. Rupanya ada Yamagata yang telah menunggu Kenshin. Dulu mereka pernah terlibat dalam perang Boshin sebagai lawan. Tapi kini masa lalu itu tidak penting lagi karena Yamagata ingin meminta bantuan Kenshin untuk memberantaskan Kanryu dan orang-orangnya yang menyebarkan obat terlarang. Namun, Kenshin menolak karena ia sudah bersumpah tidak akan membunuh lagi. Kemudian Hajime menantangnya sampai akhirnya Kenshin terluka dan Yamagata pun membebaskan Kenshin. Di tengah hujan deras, Megumi yang ketakutan dikejar dari Jinei lari dengan terbirit-birit dan bertemu dengan Yahiko. Megumi meminta bantuan Yahiko. Kemudian Yahiko membawanya ke dojo. Sementara itu, Kaoru menjemput Kenshin yang sudah dibebaskan. Sesampainya di dojo, Kenshin berkenalan dengan Yahiko dan tidak lama kemudian Megumi datang bergabung. Setelah berganti pakaian, Kenshin pergi makan bersama Kaoru, Yahiko, dan juga Megumi. Di sana terlihat Megumi selalu menghindar dari pertanyaan asal-usulnya. Ia justru bersikap genit ke Kenshin untuk memanas-manasi Kaoru. Tak berlangsung lama, makan malamnya, tiba-tiba Kanryu mendatangi tempat makan. Melihat ada Kanryu, Megumi buru-buru sembunyi. Rupanya kedatangan Kanryu ingin merekrut Kenshin menjadi pembunuh bayaran. Bahkan ia mau membayar 10 kali lipat jika Kenshin mau bekerja untuknya. Tentu saja hal itu ditolak oleh Kenshin meskipun Kanryu terus menekannya. Beberapa saat kemudian, Sanosuke datang menawarkan diri untuk menjadi pembunuh bayaran Kanryu. Tapi Kanryu meragukan kemampuan Sanosuke. Kemudian Sanosuke menantang Kenshin bertarung untuk meyakinkan Kanryu karena ia tahu bahwa Kenshin adalah Batosai asli. Sanosuke dengan ciri khas pedang besar miliknya mengayunkan ke arah Kenshin. Tetapi Kenshin tidak sekalipun melawan, ia terus menghindar. Serangan Sanosuke selalu gagal mengenai Kenshin, sampai akhirnya Sanosuke pun menyerah. Scene berpindah ke Batosai palsu yang kembali membuat kekacauan. Dia membantai banyak orang. Di saat melihat salah satu orang menangisi jasad korban, ingatan Kenshin kembali ke masa lalu. 14 tahun lalu di Kyoto, Kenshin diperdaya penguasa yang menyuruhnya menjadi pembunuh bayaran dalam kegelapan. Kenshin alias Batosai beraksi dengan samurainya. Salah satu orang yang ia tebas masih terus-terusan bangkit demi orang yang ia sayangi. Orang itulah yang meninggalkan satu bekas luka di pipi Kenshin. Lalu pada esok harinya, Kenshin menyaksikan orang yang disayangi menangisi jasad korban yang ia bunuh semalam. Dari sini Kenshin mulai mempertanyakan kebenaran jalan yang ia pilih. Kemudian beralih ke markas Kanryu. Ia kegirangan setelah kedatangan senjata terbaru. Ia sudah menyiapkan rencananya untuk menyebarkan bisnis haramnya tidak hanya ke Jepang, tetapi ke seluruh dunia. Dengan ini, ia bisa menghasilkan banyak uang dan bersiap menguasai dunia. Suatu hari, warga dihebohkan kejadian sakit massal. Tiba-tiba mereka melapor ke dojo dan meminta bantuan ke Kaoru. Di saat itu, Megumi segera memeriksa air sumur yang ternyata sudah diracuni. Ia pun bergegas melakukan tindakan karena korban semakin banyak. Akhirnya Megumi menjadi dokter di jalan yang benar dan menuliskan resep obat-obatannya. Setelah kekacauan itu teratasi, Megumi menyendiri di tepian sungai. Kemudian Kenshin menyusulnya. Mereka mengobrol tentang masa lalu kelam masing-masing. Ternyata Megumi berasal dari keluarga dokter Takani yang sangat terkenal. Namun karena urusan politik, keluarga besar mereka dibantai dan tidak disangka ternyata Megumi masih bertahan. Tak hanya menguak masa lalunya saja, Megumi penasaran dengan bekas luka X di wajah Kenshin.
Ternyata bekas luka itu berasal dari samurai yang dibunuhnya, sedangkan satu garis lainnya berasal dari istri orang yang ia bunuh. Kemudian Megumi menceritakan saat Kanryu memanfaatkannya untuk bisnis narkoba. Megumi mau-mau saja agar bisa bertahan hidup. Tetapi melihat orang-orang menggila karena opium membuatnya ikut menderita dan akhirnya ia kabur dari rumah Kanryun. Kenshin yang memikirkan cerita Megumi dan kejadian penyakit massal yang dibuat Kanryu, ia ingin membuat perhitungan dengan Kanryu. Namun saat ia akan pergi, Sanosuke muncul dan ia juga ingin membantu Kenshin untuk menghabisi Kanryu dan anak buahnya. Kemudian, Kaoru memanggil Kenshin karena menemukan surat yang ditulis Megumi sebelum ia pergi. Lalu Kenshin bersama Sanosuke pun berangkat, sedangkan Kaoru dan Yahiko menjaga dojo. Tiba-tiba di markas Kanryu, Megumi kembali, tapi bukan untuk membuat opium. Ia datang untuk membunuh Kanryu. Namun ia hanya sendirian dan dengan mudah anak buah dari Kanryu mematahkan serangan Megumi. Tak lama kemudian, Kenshin dan Sanosuke pun sudah tiba. Mereka bertarung dengan pasukan Kanryu yang begitu banyak. Dan dari atas, Kanryu menyemangati samurai-samurainya dengan menyebar uang. Ia juga memperlihatkan Megumi yang kini dalam masalah. Hal ini membuat Kenshin semangat mengayunkan pedang bermata terbalik miliknya. Dengan gesit, Kenshin dan Sanosuke melumpuhkan semua lawannya. Mereka berdua bergegas memasuki markas Kanryu. Sesampai di dalam rumah, tiba-tiba ada yang menghadang mereka, dan Sanosuke menangani musuh ini. Mereka berduel dengan tangan kosong, kemudian Sanosuke membanting lawannya hingga tak berdaya. Kenshin naik untuk membebaskan Megumi, namun ia malah bertemu pria bertopeng yang sudah lama menunggu momen ini. Duel sengit terjadi, lawannya memaksa Kenshin memakai samurai untuk membunuhnya. Namun, Kenshin memegang sumpahnya untuk mengakhiri ini tanpa membunuh siapapun. Ia pun memukul tepat di kepala lawan dengan samurainya. Kemudian mereka menuju ruang utama, namun saat membuka pintu, tiba-tiba mereka diserang dengan senjata baru milik Kanryu. Tiba-tiba saja Hajime muncul setelah mendapat informasi dari Yahiko. Lalu Sanosuke dan Kenshin sengaja mengakui kekalahan mereka. Sanosuke dengan aksi nakalnya melemparkan telur busuk ke kepala Kanryu. Dengan begitu, Kanryu menembaki mereka tanpa arah. Kemudian, Hajime muncul dan membuat serangan tak terduga, dan Kenshin menghunuskan pedangnya ke Kanryu. Kenshin membebaskan Megumi yang disekat setelah terbebas. Megumi menyampaikan pesan jika Jinei menculik Kaoru. Jinei sengaja melakukan ini untuk mengundang Kenshin dan menghidupkan jiwa pembunuh dalam diri Kenshin. Benar saja, Kenshin segera muncul setelah tahu Kaoru dalam bahaya. Tanpa menunggu lama, Batosai asli dan Batosai palsu pun bertarung. Sampai akhirnya Jinei melancarkan jurus satu sisi pada Kaoru. Jurus itu bisa melumpuhkan paru-paru dalam 2 menit. Pilihannya cuma 2, Kaoru mati atau Kenshin harus membunuh Jinei yang pengguna jutsu. Kenshin benar-benar marah, apalagi saat melihat Kaoru kesakitan dan membuat jiwa Batosainya kembali. Jinei pun senang karena Kenshin sudah ingin berusaha membunuhnya. Kemudian Kenshin bangkit dan bersiap untuk melanggar sumpahnya demi menyelamatkan Kaoru. Kenshin menunjukkan gerakan kuda-kuda jutsu Batosai yang terkenal. Dengan jurus dan ayunan pedang yang indah, Kenshin melumpuhkan sendi siku dan otot lengan Jinei. Kenshin bersiap membunuhnya, tetapi tiba-tiba saja Kaoru berteriak dengan memohon jangan membunuh lagi. Jinei yang sekarat memaksakan diri untuk bangkit dan mencoba membunuh Kenshin dengan tangan kirinya yang tidak terlalu mahir dengan menggunakan pedang. Namun, Kenshin dengan mudah menghindar, akhirnya menusuk dirinya sendiri dan Jinei pun mati. Setelah kejadian itu, Kanryu dan orang-orangnya ditangkap polisi. Kemudian Kaoru dan Sanosuke dirawat. Selepas ia bangun, Kaoru langsung mencari Kenshin dan ternyata Kenshin sedang siap-siap untuk memasak. Dan mereka pun hidup bahagia. Maksudnya, dan film pun tamat.